Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, salam Waalaikumsalam kenal. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebetulnya sering ke Depok ya, karena dekat dari Ciputat. Kebetulan Ciputat itu rumahnya saudara saya, kakak pertama saya. Jadi kayaknya dekat banget kalau ke Depok itu dekat banget. Nah, Kapan mampir, Bang? insya Allah. Cuman ke pas corona ini saya udah work from home. Mudah-mudahan bisa jalan-jalan lagi ke Jakarta, insya Allah. Salam kenal Bapak Ibu semua. Ya, nama saya Fakih Fatur Rahman. Kalau di Makassar istilahnya kalau Mas itu sama dengan Daeng. Jadi kalau panggil tadi Pak Daeng, Om Daeng sebenarnya double itu ya. Jadi panggil aja Daeng Fakih atau Mas Fakih, Pak Fakih boleh ya. Terserah mau panggil siapa asal jangan asal dipanggil makan soto ya. Enak paling suka dipanggil makan soto. Apalagi ada Mas. Iya, panggil Om boleh ya, Om. Siap. Oke, hari ini saya akan sharing tentang optimasi Instagram untuk jualan. Materi ini juga saya beberapa kali saya sering share, termasuk di asosiasi laundry ya. Pernah saya bawakan di webinar di bulan Ramadan bersama asosiasi laundry Indonesia. Jadi sempat lama banget 3 jam saya kulik habis tentang Instagram. Insya Allah mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini kita bisa maksimalkan, dan saya dipesan kalau pesertanya ini rata-rata senior gitu. Senior dari segi usia ya, saya tidak mau bilang tua soalnya bahaya. Oke, sebelum saya mulai mungkin saya mau testing dulu di Zoom-nya. Apakah ini ada tombol reaction, ada reaction ini jempol ya. Mohon kasih jempolnya yang sudah bermain Instagram. Reaction jempolnya yang sudah bermain Instagram. Oh, ada 1 orang, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak ya. Lumayan. Oke, lumayan. Baik. Yang baru pertama kali main Instagram, kasih reaction applause. Yang baru pertama kali belajar Instagram hari ini, bisa kasih applause. Reaction applause. Oh, ada 1 orang, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak juga ya. 6. Oke, baik. Saya akan coba membahas materi Instagram. Mulai dari algoritmanya, apa bedanya Instagram waktu zaman awal-awal 2015-2016 sampai 2020 ini, karena saya termasuk yang main Instagram itu cukup lama ya, bukan cukup lama sih, maksudnya saya sempat berjualan di Instagram itu Instagramnya masih zaman gampang dioptimasi, sampai sekarang agak-agak rumit gitu. Nanti saya akan jelaskan. Dan apa sih yang terjadi sama bedanya optimasi yang dulu sama optimasi yang sekarang. Kemudian kalau kasih waktu, kasih kesempatan, dan insya Allah kita sama-sama belajar. Baik, saya akan share materinya. Ya, jadi tahun 2015 ini adalah pertama kali saya belajar Instagram marketing, Instagram jualan, dan kurang dari 3 hari saya mendapatkan sales. Bahasanya pecah telur lah gitu. Ini waktu itu saya jualan aksesoris HP ya. Sampai ribet ini ngomongnya. Ya, jadi waktu itu yang saya jual itu cuman kabel USB, kemudian dulu kamera istilahnya. Saya jadi lupa ini. Yang kamera yang dipasang di HP gitu ya. Fisheye kali. Fisheye, benar, fisheye. Ada lagi yang lain gitu. Model-model yang jepit-jepit dulu ya.
Nah, itu tahun 2015 itu zaman-zaman Instagram itu lagi happeningnya orang foto-foto keren-keren gitu ya di Instagram. Kalau sekarang kan zamannya video-video TikTok ya. 2020 itu zaman video TikTok. Kalau 2015 itu zamannya orang foto-foto selfie ya. Kalau nggak salah waktu itu heboh dengan pose selfie gitu ya. Makanya banyak ada fish ada tongkat selfie itu ramai banget waktu itu. Nah, saya ini termasuk yang menggunakan Instagram untuk berjualan produk itu, dan alhamdulillah di 3 hari itu saya mendapatkan orderan pertama, dan itu followernya nggak sampai 100 malah. Itu ya baru bikin 3 hari saya bikin, lalu hari ketiga itu bisa dapat orderan. Nah, setelah itu di tahun berikutnya ini hampir 6 bulan saya dalami Instagram jualan ini, dan alhamdulillah waktu itu rutin mendapatkan profit, bukan omset ya, profit itu sampai 1-2 juta per minggu. Itu dengan jualan aksesoris HP, hanya dengan channel Instagram. Jadi enak banget waktu itu ya. Nah, beberapa teknik yang saya gunakan, beberapa strategi yang saya gunakan itu saya saya bikin lagi, saya praktekkan lagi di bisnis kedua, di jualan kedua, yaitu jualan fashion. Waktu itu hijab, dan saya tidak sendiri. Yang saya lakukan, saya menduplikasikan semua yang saya lakukan di tahun 2015 itu ke reseller. Waktu itu ada namanya pasukan Instagram, saya bikin di akun di Telegram. Saya bikin sampai ada 3 batch, batch 1, batch 2, batch 3. Nah, itu sampai penjualannya sampai di luar negeri gitu. Ada yang pecat telur sampai di Hong Kong, macam-macam lah gitu. Tapi yang saya jual adalah hijab. Nah, apa yang terjadi? Ternyata saya menggunakan daya ungkit, saya menggunakan faktor kali dengan strategi reseller, dan itu hanya butuh waktu 2 minggu, orderannya full. Jadi stok yang disiapkan oleh supplier itu full gara-gara kita menggunakan organik, teknik yang namanya teknik organik di tahun 2016. Nah, akhirnya 2017, awal 2017 menjelang bukan awal ya, menjelang akhir 2016 awal itu 2017, Instagram ini dibeli sama Facebook. Diinvest ya, Facebook. Nah, ketika dibeli, berubahlah algoritmanya. Berubah gaya mainnya, berubah. Akhirnya banyak akun jualan yang 2 tahun terakhir itu waktu itu bisa sampai dapat beratusan juta dari penjualan recehan gitu. Itu banyak yang banyak yang diblokir, banyak yang di-banned, dan akhirnya saya pun termasuk orang yang dapat musibah ini seperti itu ya. Karena algoritmanya dia disapu bersih lah istilahnya. Nah, akhirnya saya juga ya nggak istilahnya galau ya, nggak move on lah istilahnya ya. Anak muda zaman sekarang itu akhirnya setahun itu saya tinggalkan Instagram. Saya baper istilahnya ya. Kalau sekarang kan ada istilahnya istilah baper ya. Sekarang akhirnya saya baper 2017-2018 saya nggak mau main Instagram lagi karena terjadi algoritma, ada perubahan gitu ya. Nah, nanti di akhir 2018 saya bertemu dengan salah satu teman. Beliau itu brand ambassador kosmetik ya, kosmetik di Bogor. Saya ketemuan dalam sebuah perjalanan 8 jam dari Makassar ke Palopo. Saya ngobrol banyak ya, tentang brandnya, dan yang bikin saya yang bikin saya excited itu saya akhirnya balik lagi mau belajar Instagram karena dia mengikuti algoritma terbaru gitu. Jadi hanya butuh waktu 3 bulan dia bisa dapat follower banyak, plus dia bisa menaikkan brandnya. Itu saya akhirnya selama di perjalanan itu saya belajar, saya dengarkan ceritanya, saya ikuti apa yang study case dan sebagainya, dan gara-gara itu akhirnya saya akhirnya ikut lagi workshop Instagram, dan itu ada 2 mentor yang saya ikuti workshopnya.
Yang pertama namanya Mas Noval. Mungkin di sini ada yang pernah ikut Instagram workshopnya Mas Noval. Mas Noval ini biaya workshopnya 7,5 juta, mahal ya. Yang satu lagi Mas Anton. Jadi dua orang ini salah satu mereka adalah salah satu mastah. Kalau saya sebenarnya bukan mastah, Mbak ya. Jadi ini saya ralat ya. Saya bukan mastah, saya newbie ya. Pasti. Saya bukan mas-mas ya. Mas-mas latah, mastah. Saya cuma orang yang belajar juga. Nah, dari dua orang ini akhirnya saya banyak belajar. Yang lucunya dua orang ini bukan jualan yang produknya bisa dibeli setiap hari gitu. Coba misalnya kayak kuliner kan, itu kan tiap hari. Hijab juga ya hitungannya paling bulanan bisa beli lagi atau mingguan bisa beli lagi. Yang dua ini jualannya boleh dibilang ini sekali seumur hidup malah. Bahkan mungkin ya sekali setahun. Yang pertama dia jualan wallpaper dinding. Bayangkan wallpaper dinding. Coba kalau beli lagi. Wallpaper dinding itu kan cuman sekali setahun ya paling cepat ya, atau kalau enggak punya rumah lagi gitu. Yang kedua hantaran nikah. Itu orang nikah kan sekali setahun, kecuali kalau Mas Ubay mau 4 kali, saya nggak tahu ya, walau ya. Jadi hidup dah yang seumur hidup ya. Jadi yang bikin heran dua mentor saya ini, dia jualan produk yang niche-nya, yang produknya itu orang beli ya tidak bisa repeat ordernya itu kurang gitu, tapi bisa banjir order. Nah, inilah yang saya akhirnya bisa pelajari, gimana sih caranya bisa mendapatkan banyak traffic segitu, banyak banyak follower ya. Kalau follower kan hasil akhir ya, banyak orderan dari Instagram, dan dia jualan dari Instagram. Bocoran si Mas Noval yang wallpaper dinding itu, dia iklannya aja di Instagram itu bisa sampai 1,5 juta per hari. Kebayangkan omsetnya berapa? Ini iklannya aja ya 1,5 juta per hari. Berarti omsetnya lebih banyak daripada biaya iklan. Dan itu dia bilang biaya iklan saya 10% dari, ya berarti ya lumayan lah gitu. Dan itu wallpaper loh. Makanya saya bilang, wah ini akhirnya saya belajar sama beliau, saya mentoring, saya ikut saya rela ikut sampai mahal. Dan saya coba buka lagi catatan saya di tahun 2015, apa sih yang salah kenapa sih nggak relevan lagi di tahun ini? Nah, akhirnya saya temukan jawabannya. Saya akhirnya tes dengan beberapa brand-brand saya di Makassar. Saya testing juga di properti, saya juga testing di beberapa brand yang lain. Jadi sepanjang tahun 2019, 2020 itu sampai hari ini, kalau sekarang saya sudah tidak terlalu mengulik Instagram sebenarnya, Bapak Ibu ya. Terakhir saya ngulik itu Instagram di awal tahun sebelum pandemi ya. Pandemi itu saya bukan di bulan Maret, Juni terakhir saya ngulik Instagram. Nah, kalau sekarang saya banyakkan ngulik ADS, TikTok pertama TikTok, sama yang kedua Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads. Sekarang saya lagi banyak ngulik. Hampir dari bulan Juni sampai saat ini Oktober, saya work from home, saya ulik materi TikTok dan iklan-iklan yang lain gitu. Yang ini saya sudah bukan tinggalkan, saya sudah pelan-pelan mulai delegasikan ke tim. Nah, apa sih bedanya di tahun ini sama di tahun ini? Nah, kita akan bahas bareng-bareng. Tenang aja, mudah-mudahan sampai waktunya kita akan belajar ya, gitu. Next. Nah, ini yang saya kelola sekarang. Dua toko ini lahir dari work from home. Saya tidak optimasi secara organik, tapi saya pakai traffic iklan. Alhamdulillah ini biaya iklannya 15 juta sebulan. Yang ini 3 juta per hari ya. Nah, ini next project, ini adalah minuman kekinian, tapi ini mainnya di daerah. Saya optimasi organik ini, tapi ini karena lokal, jadi perkembangannya slow ya. Jadi tidak terlalu saya optimasi di ini. Terus ini akun jasa saya, konsultan saya, Frame Digital Partner. Ini 2 tahun yang lalu saya sudah tidak main Instagramnya, tapi selalu ada yang WA untuk terima jasa gitu. Jadi ya ini dari Instagram aja saya optimasi waktu itu. Nah, kita akan belajar ya. Kenapa kita harus belajar main Instagram gitu?
Oke, jadi secara statistik pengguna Instagram itu aktif ya di dunia itu secara data itu 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Nah, yang kedua, statistik yang kedua yang paling mencengangkan ya adalah ternyata spend time rata-rata orang yang mengunjungi Instagram itu setiap kali dia buka Instagram itu rata-ratanya dia menghabiskan waktu 33 menit. Hampir setengah jam. Setiap kali buka Instagram hampir setengah jam. Ini jauh setengahnya daripada Facebook. Facebook itu cuma 17 menit. Ya. 17 menit. Jadi pengguna Instagram ini cukup lama, lumayan lama ya yang ketika dia buka Instagram. Kalau Facebook, sekali buka Facebook rata-rata nggak sampai setengah jam, paling seperempat ya, 15 menit, 17 menit. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama kenapa sih Instagram ini penting buat kita pelajari gitu. Nah, yang ketiga ini yang paling seru ya. Kenapa? Karena di data se-Indonesia ternyata yang aktif di Indonesia yang menggunakan Instagram itu hampir sebanyak 62 juta pengguna di Indonesia. Dan pengguna yang paling banyak menggunakan adalah usia-usia 18 sampai 24 tahun. Ini generasi Z. Apakah yang di atasnya pakai juga 25 tahun ke atas pakai, 25, 26 generasi Gen Y pakai. Saya kan kalau bicara gen apa? Baby boomers itu kan ada namanya Gen X, Gen Y, Gen Z. Ya. Gen X itu mungkin usia-usia 40 tahun ke atas lah, 45 tahun ke atas. Gen Y itu usia 25 sampai 40 ya. Ini sampai kelahiran 1980. Gen Z ini usia ini. Jadi dia menggunakan ini. Kalau Gen Y itu masih menggunakan Facebook plus menggunakan Instagram. Tapi kalau Gen X ya sebagian kecil menggunakan Instagram, sebagian kecilnya menggunakan Facebook. Ada lagi yang terakhir Gen Alpha, ini anak usia 17 tahun ke bawah gitu. Ini yang menggunakan TikTok dan menggunakan Instagram. Coba tanya anak-anak Gen Alpha, ada nggak yang punya Facebook? Sudah tidak ada yang punya Facebook. Rata-rata punya TikTok dan punya Instagram. Gitu. Kalau Gen Z masih rata-rata menggunakan Instagram, Facebook dia bingung, apa itu Facebook? Kalau Gen Y, kayak generasi saya milenial ini menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, masih menggunakan dua-duanya. Kalau Gen X itu kebanyakan di Facebook, mak-mak senior lah seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah salah satu fitur Instagram ya, ini sama yang dicontoh plug sama TikTok ya, adalah akses Instagram itu di smartphone. Beda kalau Facebook. Facebook itu atau email, Facebook dan email itu rata-rata dia aksesnya bisa melalui laptop atau PC. Kalau di Instagram dan TikTok itu sudah menggunakan smartphone. Artinya apa? Ini memang Instagram ini diperuntukkan buat orang mobile. Kalau laptop kan nggak sering orang pakai laptop kan, PC apalagi sekali-sekali. Tapi kalau HP, orang pakai HP itu mulai bangun tidur sampai mau tidur itu selalu tangannya nggak pernah lepas dari HP. Jadi makanya ini kuncinya. Instagram itu kalau di laptop bisa nggak dibuka? Bisa, tapi nggak bisa posting. Yang bisanya di smartphone gitu. Nah, ini statistik. Nah, next. Nah, kenapa kita harus berjualan di Instagram? Nah, tadi saya sudah bahas tentang pengguna aktif ya, 62 juta orang. Nah, kita lihat ya, 62 juta orang. Nah, di Indonesia ada pengguna aktif setiap bulan Instagram 62 juta. Nah, kita ambil 1%-nya saja. Kalau 1% dan profit kita 10.000 aja, potensi yang kita bisa dapatkan adalah 62 juta. Sebentar Mbak ya, iklan dulu ya. Saya mau amankan dulu ya. Sebentar Mbak Rama ya.
Oke. Oke, sudah aman terkendali ya. Baik, saya lanjut lagi. Oke, nah ini 1%. Ini 1%-nya saja kita dapatkan marketnya, maka kita bisa punya potensi omset 62 miliar ya, lumayan ya. Ini bukan lumayan malah. Oke, kita turunkan lagi. Kalau ini kan 1% terlalu banyak ya dayanya, kita turunkan ke 0,1%. Ini juga masih banyak. Nah, oke, turun lagi 0,0001%. Ini juga masih bisa beli mobil ya, atau DP rumah ini bisa. Nah, kayaknya ini terlalu wah lah gitu. Ya oke lah, kita ambil yang paling kecil 0,0001%. Ini kalau untungnya Bapak Ibu di angka 10.000 ya. Saya belum tahu kalau untungnya sampai 100.000, ini bisa dapat 6,2 juta. Artinya apa? Peluang untuk menghasilkan uang dari Instagram itu sebenarnya masih besar, karena secara survei, secara data, secara statistik ada 62 juta pengguna Instagram. Dan kalau kita ambil sekian persennya saja, ini saya ambil 1%. Belum, kalau Bapak Ibu bisa ambil 5% lebih bagus lagi ya. Dan untungnya kecil, 10.000 itu sebenarnya kita bisa menghasilkan sebanyak ini. Tapi kan ada kompetitor ya. Jadi ya kuenya masih banyak lah. Ini kan kuenya masih besar lah gitu. Masih bisa kita dapat. Nah, ini kalau ngomong duit ini pasti nggak lepas ke ini ya, pasti fokus langsung lihat kamera ya, lewat HP-nya. Oke, kenapa Instagram? Nah, kita lihat riset yang berikutnya. Ini ada dari riset Quest Nutrition. Jadi Quest Nutrition ini melakukan postingan di 2 channel, Facebook dan Instagram. Captionnya sama, gambarnya sama. Nah, setelah dicek di riset, ternyata mereka menemukan bahwa interaksi di Instagram 17 kali lebih banyak, lebih tinggi, ya, 17 kali lebih tinggi daripada Facebook. Bayangkan ya, jadi lebih banyak di Instagram daripada di Facebook. Padahal fotonya sama, captionnya sama. Nah, apa sih yang penting dalam hal ini? Nah, ada dua di sini ya. Pertama adalah konten visual, yang kedua timing yang pas. Ini faktor penting dari riset ini. Nanti kita akan bahas. Kenapa konten? Nah, inilah juga salah satu keyword kunci. Kenapa? Apa sih yang terjadi di algoritma sekarang? Oke, ini ya. Terakhir, next. Ya, Instagram juga adalah sebagai identitas utama. Dia kayak kartu nama lah kalau di perusahaan maupun seseorang. Misalnya kalau kita ketemu-ketemuan sama teman-teman kita ya di sebuah reuni, ya paling story pasti nanya IG-mu apa, itu mau tag gitu. Itu kayak kartu nama ya. Jadi IG ini sudah kayak kartu nama. Yang kedua adalah rata-rata bisnis online itu walaupun belum punya website, tapi dia sudah punya akun Instagram. Jadinya ya Instagram ini juga salah satu hal yang penting untuk beberapa pebisnis yang harus menggunakan Instagram. Inilah beberapa alasan kenapa harus kita menggunakan Instagram, kenapa harus kita jualan di Instagram. Karena beberapa poin-poin yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, baik, kalau gitu kita akan belajar. Kita mulai dari mana? Ya, kita mulai dari mana? Kapan? Apa yang harus kita lakukan di pada saat kita belajar di Instagram? Oke, kalau gitu saya testing dulu. Ini kebetulan ada banyak di sini yang siap belajar. Oke, saya paling senang ketika mengajarkan sesuatu itu selalu menggunakan teknik yang namanya goal setting. Mungkin pernah diajarkan ya, pernah diajarkan. Tapi ini saya mau ulang dulu. Saya mau istilahnya, mau mereview kembali apa sih itu goal setting. Jadi ibaratnya gini Pak, Bapak Ibu ya. Ibaratnya kita sekarang mau pesan ojol. Kita mau pergi ke daerah B. Nah, yang pertama ketika kita buka aplikasi, maka si aplikasi ini minta kemana tujuannya. Gitu. Gak mungkin dong kita tiba-tiba ojol pesan tik tidak ada tujuan langsung tiba-tiba datang ojolnya, nggak mungkin. Pasti minta tujuannya kemana. Oke, tujuannya ke B.
Setelah kita dapat tujuan ke B, maka aplikasi ini akan mengarahkan kita ke rute, drivernya siapa, kendaraannya apa, drivernya siapa, dan berapa biayanya. Ini dia. Nah, aplikasi saja yang kita pakai sehari-hari ini memahami konsep yang namanya goal setting. Apalagi kita sebagai UKM. Banyak di antara kita di UKM itu malas memahami goal setting. Paling gampangnya gini. Sekarang saya mau tanya. Bulan depan, Ibu Rahma mau dapat target omset berapa? Bingung. Pasti bingung. Nggak pede. Saya nggak pede, Mas. Pokoknya saya mengalir aja kayak air. Benar nggak? Rata-rata gitu nggak semua? Ya, inilah kekurangan dari kita karena tidak ada yang namanya goal setting. Kita kalah dengan aplikasi ojol. Tapi pengennya banyak, Daeng. Iya, saya mau dapat omset banyak. Nah, akhirnya tidak tahu banyak itu seperti apa dan kapan gitu. Nah, olehnya itu sebelum kita belajar di Instagram berikutnya, kita mau setting dulu goals-nya. Kita harus belajar goal setting. Kita harus tahu sekarang saya posisinya di mana dan saya sebenarnya sih mau mengarah kemana sih? Gitu. Ini yang penting. Karena kalau orang belajar itu harus ada progres. Benar nggak? Saya ada di A menuju ke B. Dan dari A ke B itu saya butuh rute apa, kendaraan apa, drivernya siapa, biayanya berapa. Ini yang kita ikhtiarkan. Bukan pokoknya saya mendapat omset 15 juta. Titik. Terus gimana caranya? Ya enggak tahu, pokoknya mau aja gitu. Nah, itu salah juga. Nah, olehnya itu penting Bapak Ibu semua pahami bahwa kita harus punya goal setting. Oke, paling simpel ya. Oke, sekarang saya mau Bapak Ibu melakukan chat di chat box. Ya, ini kebetulan ada angka rumah ya dari A ke B ya. Saya mau bikin 3 pertanyaan. Silakan dijawab di chat box. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa jualan Anda, apa bisnis Anda yang pertama, berapa follower Anda sekarang di Instagram, berapa omset Anda sekarang. Tenang aja, di sini tidak ada pajak ya, tidak ada tukang pajak. Nanti Mas Ubay yang urus. Apa jualan Anda sekarang, berapa follower Anda sekarang di Instagram, dan berapa omset Anda sekarang. Kalau bisa langsung satu tulisan, satu ketikan ya. Jualannya ini, followernya ini, omset saya sekarang segini. Jangan di satu tulisan ya. Silakan. Nah, ini harus tahu posisinya sekarang di mana. Saya sebenarnya mau dapat 100 juta, padahal 1 juta saya belum dapat gitu. Itu namanya tidak tahu diri. tidak paham dirinya di mana. Nah, ini kayak ini ya. Bola ubi lumer. Followernya sekarang 600, omsetnya sekarang 10 juta per bulan. Baik. Ini jangan disebarkan di pajak ya, bahaya. Kasihan. Bisnis pendidikan luar negeri, followernya 145, omset 20 juta. Ini jangan bikin target dulu, Pak ya. Jual obat poles motor, jangan dulu bikin target, Pak. Belum. Sekarang saya baru cerita sekarang ini. Sekarang ini Anda di mana sih? Kan ini mau pesan ini kan, pesan driver. Sekarang ini posisinya Anda di mana gitu. Oke, ini bagus. Frozen food, follower 409, omset 5 juta. Oke. Siap. Nah, followernya 2100. IG belum jalan. Maksudnya mobilnya omset sebelum pandemi apa lagi sekarang, pandemi? Oh, sekarang. Sekarang ini ya bulan inilah kan sudah penghujung bulan Oktober. Bisnis makan ringan, follower 100, omsetnya 300. Wah, ini saya data 300 apa nih? 300 rupiah, 100.000 atau 300 juta? Atau 300 miliar? 300 juta. Omset 0. Oke, 300. Kalau properti kan jarang-jarang, tapi sekalinya gol. Iya. Sekali cangkul langsung nggak pikirkan Instagram lagi. Langsung matikan, langsung hapus IG-nya lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini luar biasa.
Ini saya paksa Anda untuk menuliskan posisi Anda sekarang gitu. Seandainya saya nggak suruh tulis begini, Anda tidak akan ingat-ingat omsetnya berapa, follower Anda berapa, itu. Oke, siap. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, ini saya lanjut ke ini ya, saya lanjut ke goal setting. Nah, di goal setting itu ada metode yang namanya SMART. Ini mungkin tahu ya, paham ya, SMART. Apa itu SMART? SMART itu bahasa Inggris sebenarnya. Specific, measurable, achieve, realistis, timeable. Apa sih maksudnya ini? Nah, kalau Anda bikin goals, biasakan menggunakan SMART, metode SMART. SMART itu pertama, misalnya gini, saya itu punya bisnis jualan ini kuliner. Omset saya itu sekarang 10 juta, Deng. Follower itu saya itu 1000. Sekarang 1000. Sekarang saya tanya, kalau gitu Bapak mau selanjutnya mau apa? Saya itu mau dapat omsetnya lebih banyak lagi. Nah, omset lebih banyak lagi. Kalau bisa followernya banyak. Nah, ini namanya tidak SMART. Nggak jelas omset banyak itu kayak gimana, follower banyak itu kayak gimana. Karena kalau banyak ukuran saya itu mungkin beda dengan ukurannya Mbak Rahma. Beda sama ukurannya Pak Ubay. Jadi ini perlu kita spesifikkan. Omset banyak itu seberapa? Oke, omset banyak itu kalau saya sih, kan saya sekarang 10 juta. Saya tuh kalau dapat 12 juta udah syukur banget sih, Deng. Oke, 12 juta. Itu yang banyak. Oke. Kalau yang kedua, terukur nggak? Measurable nggak? Terukur nggak? Ya terukur, Deng. Karena saya kan udah dapat 10 juta. Yang naik ke 12 juta. Bisa nggak kita naikkan 15 juta? Oh bisa. Karena segini aja saya nggak 1000 follower aja saya dapat 10 juta. Masa saya sudah belajar optimasi Instagram saya naik segini naik 2 juta doang. Oke, saya tantang 15 juta. Nah, ini namanya terukur. Karena ada alasannya. Yang ketiga, achieve nggak? Tercapai nggak? Insya Allah tercapai deh. Karena dengan belajar optimasi dan saya sudah tahu triknya gini, saya insya Allah bisa lah gitu. Dibanding dengan saya bilang, saya akan dapat 150 juta. Bagaimana caranya, Pak? Nah, itu juga nanti saya pikirkan. Nah, itu namanya tidak achieve, tidak tercapai, tidak bakalan tercapai. Ya. Yang ketiga, realistis. Sama mirip-mirip dengan yang achieve. Ya. Realistis itu 10 ke 15 bisa enggak? Bisa. Tapi kalau saya bilang, misalnya saya tantang 3 bulan dari sekarang, bisa enggak dapat 30 juta? Realistis enggak? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung kemampuannya yang bikin goals. Kalau gitu, berarti realistis itu ukurannya adalah kemampuan diri. Makanya ada timeable, ada deadline. Nah, deadline ini penting. Kenapa? Deadline ini untuk meng-lock kita kapan ini tercapai. Karena kan banyak orang, saya akan mendapatkan omset 30 juta per bulan dengan follower 10.000 per bulan. Kapan? Nggak tahu, nanti pokoknya akan tercapai. Itu namanya tidak. Walaupun Anda spesifik, Anda measurable, Anda achieve, tapi kalau ada deadline-nya, nggak bisa. Nah, oleh itu, kita bikin kalimat positif ya. Sekarang tanggal 30 Oktober, berarti kita 30 Desember ya. Karena ini fase belajar kan 2 bulan lah, 2-3 bulan lah. Barama kan pernah ikut optimasi Instagram saya ya. Nah itu saya nggak tahu apa progresnya seperti apa setelah ikut optimasi, apakah dipraktekkan apa enggak. Nanti kita dengarkan testimoninya Mbak Rahma ya. Nah, sekarang di tanggal 30 Desember silahkan Anda bayangkan Bapak Ibu semua, Anda bayangkan follower Anda sekarang akan jadi berapa dan kenaikan omset Anda akan naik berapa. Silahkan ditulis kembali di kolom komen. Jangan langsung tulis, bayangkan dulu 1 menit. Afirmasi dulu 1 menit, baru tulis. Nah,
Coba 1 menit afirmasi dulu. 30 Desember berarti 2 bulan setelah ikut Zoom ini, saya afirmasi follower saya dari yang 300 akan menjadi segini, pakai metode SMART. Ya, silakan. Kalau nggak begini tidak bisa. Anda ini kan kita kan mau pakai aplikasi aja ada tujuannya. Silahkan 1 menit mikir dulu, jangan pakai emosi ya. Jangan pakai emosi. Afirmasi, kira-kira bisa nggak sebanyak itu? Contoh tadi, Ibu Irna ada jualan mainan anak, followernya 74, omsetnya 500.000. Di tanggal 30 Desember 2020 itu apa yang akan terjadi? Ya, silahkan. Nah ini, target Desember 5.000 orang, 500 orang, saya nggak ngerti, 500 orang itu omsetnya apa. Jadi, yang dijawab adalah 30 Desember 2020, follower saya, omset saya, ekom saya, titik. Oke, jangan lupa followernya. Jangan lupa tulis di depannya 30 Desember. Ini afirmasi, ini doa nih. Wah, Masya Allah, 30 Desember, follower 1.000, omset 10 juta. Luar biasa, hari ini banyak jutawan yang lahir dari Zoom kita. Tepuk tangan semuanya. Amin. Luar biasa, amin. Hanya waktu berapa menit ini sudah muncul jutawan-jutawan semuanya di akhir tahun, insya Allah. Ya, insya Allah, amin, amin. Ini kalau lihat begini saya aminkan aja ya, amin, amin. Ayam bakar Abah Teh 30 Desember, follower 3.000, omset 3 juta, satu outlet, amin. Luar biasa. Nah, ini silahkan biar ini tidak hilang di Zoom karena sebentar Zoom itu hilang ya. Kalau bisa ambil kertasnya nanti tulis. Anda tulis kayak ini ya, kayak seperti ini. Anda tulis di sini. A itu adalah kondisi Anda sekarang, B itu kondisi Anda akan datang ya, yang Anda inginkan. Wah, luar biasa. Nah, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, dari sini ke sini, dari A ke B, inilah ikhtiarnya kita, inilah perlu kita cari. Misalnya, follower saya sekarang 100. Saya mau naik 1.000. Omset saya 5 juta. Saya mau naik, sini ya, omset saya 5 juta. Saya mau naik 15 juta. Berarti ada kesenjangan. Ada ya kalau ini dikurangi, kalau 1.000 dikurang 100 berarti berapa Mbak? 900. 15 juta dikurang 5 juta? 10 juta. Ini kan akhirnya kelihatan kan? Ini yang saya harus capai. Kalau nggak gini kan kita nggak tahu. Target 2 bulan, berarti 2 bulan saya harus naik jadi 10 juta. Saya akan naik bertahap dari 5 juta menjadi 7 juta, lalu menaik jadi 10 juta, lalu naik jadi 15 juta. Saya akan naik bertahap dari 100 jadi 300, kemudian 500, lalu 1.000. Oke, saya tulis ya. Dengan adanya goal setting seperti ini, ya, misalnya tadi, follower saya 100, saya mau dapat 1.000. Berarti saya punya waktu 2 bulan. Berarti saya bisa ukur bulan ini 100, bulan depan harus naik 300, bulan depannya lagi 500, finalnya 1.000. Omset saya sekarang 5 juta. Saya mau naik 15 juta. Berarti 2 bulan lagi, sekarang 5 juta, naik jadi 7,5 juta, naik jadi 10, naik jadi 15 juta final. Inilah yang kita harus ukur per bulan. Jadi yang diukur ini. Inilah yang kita tahu akan pengen belajar ilmunya. Apa sih yang harus saya siapkan?
kendaraan apa yang saya harus gunakan, biayanya berapa, drivernya siapa. Sama dengan tadi. Dikasihkan rutenya kemana untuk bisa mendapatkan ini. Ini kan rutenya ini. Ini rute. Oh, menuju 1000 follower. Tahapannya adalah saya harus mendapatkan 300 follower pertama. Dari 100 ke 300, apa yang harus saya lakukan? Nah, inilah kita akan pelajari strateginya apa sih? Apa sih yang harus saya praktekkan? Gitu. Itu cara belajar yang benar. Bukan langsung belajar, tidak ada target, langsung belajar, ikut-ikutan, wah keren dah yang bisa dapat 30 juta. Terus praktek, gagal, ya enggak lah. Kita beda posisi, beda start. Bapak start di mana, saya start di mana. Ibu start di mana, saya start di mana. Ya harus tahu diri masing-masing. Harus tahu diri posisi masing-masing. Oke, betul. Mencapai goal setting itu penting, betul sekali. Oke, saya lanjut ya. Udah. Ini penting sekali saya ajarkan ini karena jangan dulu bicara teknis sebelum mindsetnya dibenarkan. Itu saya jarang teknis itu di belakang. Mindset baru strategi baru eksekusi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini mulai bingung-bingung di sini. Ya. Mulai bingung di sini. Apa bahasa Inggris semuanya? Oke ya, pelan-pelan saya akan ajarkan. Untuk mendapatkan 1000 follower, ini hasil akhir Bapak Ibu, sama dengan corong. Kalau Anda beli minyak tanah, ya ini zaman dulu ya. Minyak tanah itu kalau kita tuang besar, akhirnya yang turun itu kecil. Ya, kita tuang 1 ember, pasti yang turun itu kecil. Ini namanya corong. Tidak bisa kita tuang 1 ember, keluar isinya keluarnya 1 ember, enggak, pasti kecil. Ini berlaku di semua apa saja. Ini namanya funneling. Saya ulangi lagi, ini namanya funneling. Ini dipelajari di ilmu marketing. Jadi tidak ada orang yang bisa dapat, misalnya saya sudah memberitahukan 1000 orang, saya sudah mempromosikan 1000 orang. Pasti yang beli cuma 10, itu sudah kaidahnya. Itu sudah kaidahnya. 1000 orang yang tahu, 100 orang yang suka, 10 orang yang 10.000 orang yang tahu, 1000 orang yang suka, 100 orang yang baper, 10 orang yang beli. Begitu anunya, begitu urutannya. Jadi kalau Anda mau dapat 1000 follower, maka harus menaikkan yang namanya profil visit. Apa itu profil visit, Deng? Profil visit itu orang yang melihat Instagram kita. Jadi kalau mau dapat 1000 follower, pastikan harus ada 10.000 yang melihat Instagram kita. Wah, banyak juga ya. Iya dong, banyak. Kalau ada 10.000 yang lihat, pastikan yang dijangkau adalah 100.000. Ini orang apa daun, Daeng? Orang. Akun ya. Aduh, saya mundur deh 1000. Kayaknya ini susah nih. Wah, inilah tantangannya. Baru start sudah mundur di belakang ya. Ini belajar, ini cuma teori ya. Prakteknya akan tergantung rezeki masing-masing. Ada orang dimudahkan, ada juga orang dibelok-belokkan, ada juga yang lempeng, ada yang agak-agak susah gitu. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, sabar, ikhtiar, berdoa, insya Allah bisa sampai di tujuan. Insya Allah semuanya bisa sampai di tujuan. Ada yang bocor bannya, ada yang kencang, ada yang pergi subuh-subuh, ada yang sore, ada yang macet, itu masing-masing orang beda-beda gitu. Nah, ini saya umumnya saja, kalau Bapak Ibu followernya mau naik, maka ilmu dunianya, ilmu matematika dunianya harus dinaikkan profil visit, reach, fit. Apa sih bahasa-bahasa ini nanti kita akan bahas. Pelan-pelan ya. Ini saya mau jelaskan dulu tentang ilmu funneling. Jadi jangan langsung bilang, saya sudah belajar Instagram, maka saya langsung banjir order besok. Nggak ada yang begituan ya. Yang ada namanya proses. Tidak ada orang yang tiba-tiba lihat produk kita, tiba-tiba langsung beli hari itu juga. Nggak ada. Tiba-tiba baru ketemu di jalan, tiba-tiba langsung menikah. Nggak ada. Yang ada adalah taaruf dulu, ya, dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas tentang funneling di lain waktu. Tapi ini poin-poinnya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk berjualan di Instagram? Oke, saya sarankan Bapak Ibu memiliki 2 akun. Akun pertama namanya akun traffic, akun kedua namanya akun katalog.
Bisa enggak satu? Bisa. Kalau jualan, kita pakai akun katalog. Kalau saya pakai akun katalog. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Bisa enggak akun awareness? Bisa, tapi enggak bisa jualan. Ya, apa sih bedanya selling sama awareness? Nah, kenapa harus kita bikin 2 akun? Nah, ini jawabannya. Jadi kita bikin 2 akun kenapa? Karena kalau menggunakan teknik yang lama itu sudah tidak relevan lagi. Saya bikin online shop. Bentar ya. Ya, intermezzo. Ya, saya lanjut. Jadi ada 2 akun. Pastikan kalau Anda mau jualan, kalau dulu saya cuma bikin 1 akun. Ini saya sudah bisa jualan. Akun all shop. Kalau sekarang kerennya akun katalog. Kalau saya biasa bilang akun selling, penjualan. Dulu cuman 1 akun saya bisa praktekkan. Karena dulu orang bisa gampang jualan. Bisa mendapatkan follower banyak itu gampang. Mudah sekali. Pakai apa strateginya? Follow, unfollow. Itu sudah dapat follower. Dulu ya, ini saya tidak sarankan Anda pakai ini sekarang ya. Kenapa? Karena nanti yang di follow, yang Anda dapat follower itu follower bot semuanya, follower jualan semuanya. Ya, ini nggak usah dipakai ini. Nah, terus kalau mau organik ini kita pakai organik. Kalau kita mau jualan tuh kayak harusnya bagaimana? Bikin 2 akun. 1 akun, saya bilang akun publik. 1 akun jualan. Ini masing-masing punya job desk. Akun publik tugasnya adalah mencari follower sebanyak-banyaknya. Akun jualan tugasnya mencari orderan sebanyak-banyaknya. Jadi gimana dong? Apa yang harus dilakukan di akun publik? Nah, ini dia. Akun publik itu 100% bukan jualan. Akun publik itu yang traffic ini ya, yang kiri Traffic. ya. Kiri ya, yang ini ya. Kalau akun jualan yang kanan. Katalog. Benar. Anda, misalnya ini, saya punya akun hijab. Kalau Anda mau dapat follower yang suka hijab, maka buatlah akun publik yang follower Anda suka dengan tema-tema tentang hijab. Misalnya apa? Hijrah. Apalagi? Baper positif. Apalagi? Daily hadis. 100% semua yang di-share adalah tentang ini. Nah, Anda fokus. Begitu followernya naik jadi 10.000, ya, silahkan Anda tes ombak. Promosikanlah jualan Anda. Ini bersabar. Makanya kalau ngumpulin sekarang, banyak follower dulu ya, Dai. Betul. Ini butuh waktu sekitar 2-3 bulan. Makanya kalau cuma bikin 1, ya salah-salah. Bikin berapa dong? Bikin sekalian 5. Kalau teman saya itu lebih parah. Ya. Dia bikin di akun publik sampai 5. Apa yang dia bikin? 1, resep. 2, dekorasi rumah. 3, tanaman. Ini kan emak-emak semua ini followernya. 4, tentang hijrah. 5, info. Jadi posting setiap hari ya, Dai? Setiap hari diposting. Bagaimana cara bikin konten? Nanti saya bahas gimana strateginya bikin konten. Ini sekuat-kuatnya Anda bikin. Mau bikin 1 boleh, mau bikin 5 boleh. Bayangkan kalau ini followernya 10.000, dia sudah dapat 50.000. Lebih cepat
dapat follower ya, Daeng, nggak kalau akun? Kalau akun begini ya. cepet dapat follower. Karena akun-akun awareness. Kalau akun selling Anda gunakan untuk awareness, orang mikir-mikir. Orang mikir-mikir, ini kayaknya akun jualan, males gitu-gitu. Ya, jadi nanti Anda bisa gunakan akun traffic. Jadi akun traffic nanti akan bertugas sebagai balihonya jualan kita. Gitu. Kalau udah mau repot, followernya udah berapa baru share itu? Betul sekali. Ya. Katalog. Ya, jadi kalau mau main kalau udah berapa, Daeng? Ya, followers 10.000 itu sudah bisa jualan, tapi masih sedikit. Ya paling yang jangkau ya 1.000 gitu. Jadi kalau bisa akun awareness ini dia nanti bertugas sebagai akun yang menjadi traffic eksternalnya kita. Seperti itu. Bisa enggak, Deng? Saya enggak bikin beginian? Bisa. Tapi syarat ketentuan berlaku. Ya. Saya enggak mau capek-capek bikin begini. Boleh. Apa kekurangannya sih kalau saya bikin begini? Tidak ada kekurangan. Yang ada adalah kalau kita gunakan organik, namanya juga organik ya. Kalau Anda menggunakan organik, ini ya. Kalau Anda menggunakan organik, ini namanya strategi organik. Apa itu, Daeng? Strategi organik? Apa itu? Gratisan. Oh, gratisan. Ya, tidak perlu pakai bayar-bayar gitu, karena kita yang bikin sendiri kan. Nah, tidak perlu pakai bayar-bayar iklan apa. Pertama, Anda harus tekun. Yang kedua, Anda harus siapkan waktu. Anda harus siapkan tenaga. Cukup 3 ini. Apakah Anda, oke, saya akan menggunakan organik. 10 hari kemudian, bosan. Nggak bisa. Ini organik itu, yang namanya organik. Yang namanya organik itu biasanya panennya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan akan datang. Kontennya boleh kopas nggak, Daeng? Nah, ini ya, baru ini yang saya mau sampaikan. Apa yang saya harus lakukan di akun organik, di akun ini, akun publik? Nah, konten apa sih yang harus kita lakukan? Kalau saya, semuanya repost. Konten viral, repost. Konten viral, jadi nggak usah, misalnya ada hijrah. Sebenarnya ada tools yang namanya Virali ya. Tapi ini saya nggak bisa hari ini saya ajar, karena kalau saya ajarkan ini habis waktunya. Ada tools yang namanya Virali ini sebuah tools buatan teman saya, buatan anak-anak Indonesia. Dia bisa mendapatkan konten viral dengan berdasarkan hashtag dan berdasarkan username. Misalnya, contohnya ya, saya contoh ini ya. Oke, saya contoh dulu. Sebentar. Ini sudah jam berapa, Mbak ya? Saya kadang lupa waktu nih. Waktu kita sebenarnya 20 menit lagi. Wow, 20 menit. Oke, saya ini ya. Saya akan bersingkat-singkat ya. Makanya materi saya itu biasa panjang. Oke, saya mana ya? Nih. Itu ada di Play Store ya, Daeng, viral itu ya? Nggak ada. Dia cuma bisa di PC. Kapan waktulah kita bahas tentang bagaimana cara bikin akun publik. Waduh, kayaknya kurang waktunya ya. Iya, ini saya cuma kasih tahu ini aja ya. Contoh ya, ini saya belajar 6 hari ya, Mbak Daeng. Iya, belajar 6 hari sama belajar 20 jam kan beda ya. 6 hari juga kurang banget, 6 hari juga beneran. Iya. Ini akun yang saya buat. Nah, ini followernya sudah 600-an, ya. Followernya sudah 600-an. Ini semuanya repost. Nih, repost, semuanya repost. Repost dari Digital Enterprising, repost dari Dedi Haras, repost dari Immerse, IM Official, repost dari ini. Jadi ini semuanya repost. Saya fokus di akun ini untuk pengusaha dan calon pengusaha. Ini sudah 600-an followernya. Sedikit lagi jadi 1.000. Followingnya harus 0, Daeng. Biar keren aja. Oh, ini punya juga ya. Terserah aja sih mau ini. Oh, biar keren ya. Biar keren aja. Tuh. Jadi oke.
Jadi kalau mau pakai strategi organik, Anda harus tekun, punya waktu, punya tenaga. Nah, saya tidak mau bikin itu teh, apa namanya, males deh pakai gitu, ribet, kayaknya ribet deh. Kayaknya ini ribet deh, Pak. Belajar organik ini ribet. Ini kayaknya saya mau fokus di ini aja, Deng. Saya nggak mau fokus di sini, organik. Kayaknya ribet nih. Nah, kalau pakai ini, kita pakai strategi berbayar. Itu strategi berbayar. Pertama, strategi berbayar itu harus ikhlas. Kenapa? Kalau tidak uangnya sudah keluar terus tidak dapat hasil yang diinginkan, ikhlas. Namanya juga belajar, ya. Yang kedua, siapkan duit, biaya iklan, gitu. Atau kalau misalnya tidak pakai duit, barter pakai produk, gitu. Yang ketiga harus punya skill. Jadi di sini tuh diajarkan cara mencari influencer, cara ini skill lah, nanti saya bahas. Nah, apa yang dilakukan untuk untuk strategi berbayar? Ya, saya share dulu. Ini saya singkat-singkat aja ya. Ini sebenarnya banyak sekali materinya. Singkat-singkat aja karena ini waktunya. Nah, kalau mau pakai strategi berbayar, maka gunakanlah ini eksternal ya. Gunakanlah influencer. Bikin program kuis, bikin giveaway, pakai Instagram Ads. 3 hal ini. Dan saya mau bikin akun publik, ya udah pakai 3 hal ini. Atau kalau nggak mau bikin giveaway, pakai aja 2 ini. Gitu. Nah, saya share dulu. Kalau apa sih itu influencer? Influencer itu orang yang punya pengaruh di media sosial. Biasanya saya bagi 4 ya. Ada namanya nano, micro follower, makro influencer, mega influencer. Yang ini yang agak mahal. Nah, kalau mau gratisan, maksudnya gratisan itu barter produk, gunakanlah nano influencer yang followernya di bawah 10.000. Ini Anda bisa DM, cari mereka. Ya. Kalau mikro itu, ya ini biasanya harganya dia per post itu 150 sampai 250 ribuan. Kalau makro ini agak-agak mahal, 500 ribu. Kalau ini sudah 1 juta sampai 15-an juta. Makanya saya bilang, dapat duit gitu, harus punya uang. Nah, ada cara yang lain, yaitu menggunakan teknik giveaway. Jadi, kalau Anda mau bikin giveaway, siapkan budget promosi, siapkan free produknya, karena produknya akan dikasih ke pemenangnya, sama siapkan hadiahnya. Ya. Nah, caranya apa? Pertama, tentukan dulu hadiahnya apa. Kemudian yang kedua, bikin ketentuannya, bikin rules-nya. Misalnya, wajib follow akun Instagram kamu dengan tag 5 teman kita. Misalnya, saya akan membagikan hijab ini gratis, semuanya oke ditanggung. Syaratnya adalah komen di bawah ini, lalu tag teman 5 orang. Wajib follow akun kita. Nah, biasanya quiz hunter akan datang semuanya. Kemudian tentukan periodenya, bahwa ini kuisnya hanya 2 minggu atau 1 minggu. Jangan bikin giveaway kapan berakhir nanti, pokoknya banyak pemenang baru kita tutup. Ya, jangan bikin begitu ya. Harus ada waktunya. Lalu bikin posternya, posting. Nah, posternya ini paid promotekan ke akun-akun influencer pada saat giveaway berlangsung. Misalnya ada 5 akun besar nih. Anda promote di situ, Pak, Mas, Mas admin, ini saya lagi bikin giveaway nih, tolong dipromot ya, berapa harganya? 100.000, oke, promote ya. Akhirnya apa? Banyak followernya akun publik kita, akun publiknya influencer, kepo ke akun kita gara-gara giveaway. Lalu running iklannya sampai penentuan pemenang. Saya pernah pakai cara ini, tapi saya nggak gunakan paid promote. Saya gunakan Instagram Ads. Itu saya dapat 300 follower dalam 3 hari. Tapi saya bagikan waktu itu, saya bagikan hijab untuk 2 orang pemenang. Langsung dapat 300 follower. Baiknya itu di privat apa di public? Waktu itu saya public aja. Kalau mau di privat juga boleh. Nah, itu ya.
Nah, kalau Instagram Ads seperti apa? Ini mulai agak teknis ya. Nah, kalau Instagram Ads itu biasanya iklankan aja lewat HP, pakai profil visit, atau bisa juga DM, langsung DM atau ke link. Ya, ini teknis banget ya ini. Pilih konten yang profil visitnya tinggi, targetnya ke otomatis aja, kemudian budget iklannya 30.000, running, lalu dievaluasi. Seperti itu. Ya. Oke. Sebelum terakhir, saya mau share dulu algoritma Instagram. Di mana ya? Oh, hilang. Nah, ini dia. Kenapa dulu saya bisa berhasil, saya cuma bisa bikin satu akun aja tapi berhasil, sekarang harus bikin akun lain gitu. Oke, dulu tuh algoritmanya adalah algoritma kronologi. Maksudnya apa sih? Kronologi itu misalnya gini. Orang yang aktif di jam itu akan ketemu dengan postingan kita. Misalnya, saya posting pagi, maka follower saya yang aktif di pagi, dia akan melihat status saya. Postingan saya. Saya posting lagi di siang hari. Follower saya yang posting di siang hari, yang aktif di siang hari, dia akan melihat postingan saya di siang itu. Sore lagi, malam. Jadi ada 4 sesi waktu, saya harus rajin posting. Dulu saya lakukan ini. Setiap hari harus posting. Kenapa? Karena saya harus ketemu dengan orang-orang yang aktif di setiap waktunya. Oh, kalau sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Dirubah algoritmanya. Bukan lagi berdasarkan kronologi. Tapi sekarang berdasarkan ranking. Anda post sekarang, Instagram hanya men-share postingan kita hanya di 3%. 30%, sorry. Dari total follower. Jadi bukan follower keseluruhannya. Baik itu dia aktif pagi, siang, sore, malam, pokoknya 30% saja. Nah, disinilah mesin Instagram kasih waktu 60 menit atau 1 jam. Kalau 30% ini ada yang save postingan kita, ada yang share, ada yang komen, ada yang love, ini anunya ya, ini bobotnya ya. Maka dia akan dinaikkan menjadi 60%. Oh, bagus lagi nih, ada yang ini. Maka dia akan langsung postingan kita masuk yang namanya explore. Explore itu tampil di pencarian. Kalau sudah tampil di pencarian, ini sudah mengalahkan follower Anda. Ini berpeluang Anda akan banyak follow, bahkan banyak yang DM, banyak yang order. Olehnya itu, akun jualan sekarang susah tembus seperti ini, kecuali akun-akun yang punya konten. Nah, contoh gini, gampangnya gini. Ada nggak? Ada akun jualan, akun produknya Mbak gitu. Anda posting. Mau nggak Anda save jualannya orang? Atau Anda mau share nggak? Enggak kan? Ngapain saya share? Itu kan jualannya orang. Tapi kalau postingan baper-baper, postingan inspiratif, Anda mau save nggak? Anda mau share nggak? Mau. Olehnya itu, kenapa kita harus menggunakan akun publik? Karena ada yang tanya, apakah Facebook juga melakukan seperti ini, Daik, algoritmanya? Facebook beda algoritma ya. Facebook itu lingkaran terdekat yang sering like, comment, dan share. Kalau ini tidak. Ini 30%-nya ini dari apa, Daik? Yang ter-engage kah atau yang 30% itu, ini? Saya belum tahu dari 30% itu apakah, tapi biasanya mirip dengan Facebook sepertinya, yang sering interaksi. Yang pernah save ini, yang pernah ini, itu akan ketemu, dia akan didahulukan 30%-nya itu. Sepertinya mirip sama Facebook, tapi saya belum pernah uji. Siapa sih 30% ini? Kalau di Facebook, saya bisa uji. Karena kalau Facebook kan kita tahu kan lingkaran kan keren ya, terbatas. Kalau ini kan tidak terbatas. Makanya saya tidak tahu bagaimana model cara pengukurannya. Rahasia ya. Ya, rahasia Instagram. Kemungkinan seperti itu. Saya tidak bisa bilang ini betul atau tidak ya. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, ini rules-nya. Dari mana sih traffic itu berasal? Dari mana sih
orderan itu berasal dari yang namanya traffic, entah dari influencer, entah karena kita punya hashtag bagus, entah karena iklan, entah karena giveaway. Lalu orang yang dari influencer, orang yang lihat iklan kita ini, dia akan menjadi stranger atau orang asing. Dia akan jalan-jalan ke bio kita, oh bionya ini bagus, oh fitnya ini keren, oh kontennya ini menarik nih. Nah akhirnya stranger ini bisa jadi dia jadi follower, bisa juga dia akan jadi customer. Tergantung. Kalau dia cocok dengan kontennya, dia biasanya jadi follower. Kalau dia jadi follower, maka dia akan engage dengan kita. Kalau jadi customer, dia akan beli. Nah, setelah beli, setelah jadi follower, dia melakukan story. Story ini balik lagi ke traffic. Gara-gara story, muncul lagi stranger baru. Jadi ini aja putarannya di Instagram. Kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Nah, kurang lebih itu, Bapak Ibu semua, karena waktu sangat terbatas. Ini saya kembalikan ke Mbak Rahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada ditanyakan. Monggo silakan, Mbak. Udah materinya. Ada akan mau nanya, ini waktunya soalnya terbatas ya. Tadi ada yang bertanya. Saya nih dari Irna, saya masih awam untuk jualan di IG, jadi belum berani untuk mencari influencer. Cukup dengan kuis atau giveaway saja, bisakah, Daeng? Oke, kalau untuk pemula, sarannya begini ya. Kalau untuk pemula, bikin akun Instagram, bikin akun Instagram satu, terus jualannya apa sih ini, Mbak? Jualannya, tolong kalau ada bertanya langsung Toko nama mainan anak, mainan anak. Oke. Pastikan dulu ada postingan. Postingannya itu 15 lah. Jangan kosong. Dan kalau bisa postingannya Anda itu tidak usah ada share tentang awareness, tentang tips-tips, tidak usah. Fokus aja postingan di Instagram Anda itu, fokus dulu tentang ini produk mainan ini, cara pakainya apa, ini produk ini apa aja, gimana cara penggunaannya. Fokus ke tentang produk aja, karena kan katalog. Kalau sudah produk knowledge ya, kalau sudah cukup 15, Anda silahkan endorse. Cara endorse ada tadi influencer kan macam-macam, ada yang mikro. Saran saya mulai dari yang barter barang dulu. Cari influencer, cari influencer yang followernya di bawah 10.000 ya. Lalu tawari gratis produknya. Nanti dia misalnya gini ya. Ada dalam kan kalau influencer itu kan nggak harus followernya banyak, tapi biasanya dia dalam contoh gini, Mbak Rahma kan followernya misalnya Mbak Rahma 3.000, tapi Mbak Rahma ini ketua komunitas emak-emak atau dia pimpinan majelis taklim, tapi aktif sekali main Instagram. Instagramnya itu sering interaksi gitu. Kita kasih dia gratis mainan anak. Nah, apa yang terjadi? Biasanya Mbak Rahma ini akan posting. Saya dapat saya dapat mainan anak dari Instagram ini. Keren banget loh. Nah, di posting di Instagramnya, teman-temannya tuh lihat, kepo. Oh, kamu beli di mana? Akhirnya bisa jadi terjadi sales. Dan itu saya sering lakukan kalau bisnis minuman dan makanan, saya sering kasih. Biasanya ke teman-teman ya, Daeng ya? Teman-teman dekat ya. Yang followernya, yang followernya yang populer kali ya, di antara teman-temannya. Ya. Nanti habis itu naik lagi skalanya, pakai 100.000, 150.000, bayar, cari yang akun-akun yang berhubungan dengan produk emak-emak dan sebagainya, bayar, kita iklan lagi gitu. Nanti naik lagi skalanya gitu. Tapi syaratnya tadi adalah postingan Instagramnya harus banyak dulu, ada 15 dulu, jangan kosong gitu. Supaya orang ketika kita diiklankan, dia bisa kepo Instagram kita, dia akan jalan-jalan kan. Ini apa sih produknya? Terus oh bagus ya. Nah, itu namanya berjalan customer journey-nya, jalan proses pembeliannya di situ. Orang kepoin ini apa ya? Dari awalnya dia iseng-iseng lihat postingannya si A, gara-gara dia lihat postingannya kita lagi, dia pelajari, bagus nih. Akhirnya dia order. Pastikan juga bio-nya juga bagus. Lanjut. Adakah
tips share kontennya di jam berapa saja, IG feed dan IG story, target utama marketnya ibu-ibu hamil. Oke, saya sarankan pakai nanti di Instagram bisnis, karena Instagram bisnis itu bisa mendapatkan data. Kita bisa ada insight. Ada di Instagram saya, nanti diulik-ulik lagi. Di sini sudah Hasan. Ya, di sini ada Instagram saya. Sehari posting berapa kali? Ada saya bahas tentang cara posting. Ini kelihatan Mbak ya Instagramnya ya? Oh iya, kelihatan di akun Fakih Fatur Rahman ya, Dai. Ini ada yang saya bahas di mana ya? Ini cara mengetahui jam follower aktif. Ini ada ininya, ada tutorialnya. Oh, jadi Instagram bisnis dulu ya. Ya, nanti ketemu nanti jam-jam aktif follower kita. Tapi biasanya umumnya itu jam-jam aktif itu biasanya malam, sore dan malam. Seperti itu. Jadi silakan update update di postingan itu setiap sore dan malam. Itu kalau bisa 2 sampai 3 postingan per hari aja. Jangan terlalu banyak. Sore dan malam. Yang banyak itu story. Story kalau bisa minimal 15. Minimal 15. Anda apa yang di story ya, testimoni videonya orang, cara menyalakan produk knowledge-nya lebih mendetail dan sebagainya. Sebaiknya sih story, karena story itu banyak sekali orang yang lihat story daripada feed. Ada lagi? Kalau bisnis pendidikan, nama akun katalognya gimana? Maksud saya akun katalognya seperti apa isinya, Deng? Langsung aja nama brandnya. Bisnis pendidikan, nama perusahaannya aja. Nama akun katalognya itu aja. Nama katalognya, terus foto-foto yang ditampilkan, foto-foto aktivitas di pendidikannya. Ini misalnya ini bahasa Inggris ini fotonya ini pakai geser kan. Nah, kalau bisa dibikinkan desain kelas kita itu punya kelas begini. Terus ada foto-fotonya, ada desain-desainnya, ada brosur-brosurnya dalam bentuk foto. Begitu-gitu aja. Daeng, kalau spam biar nggak ke-ban, tipsnya gimana, Pak? Apa? Kalau spam biar nggak ke-ban, tipsnya gimana? Itu spam apa dulu? Spamnya apa? Spamnya karena apa? Karena saya nggak bisa tahu tipsnya seperti apa. Kalau spamnya ini gara-gara apa? Apakah spam like atau karena yang ke-ban itu rata-rata sih kebanyakan hashtag sama rata-rata postingannya banyak sekali. Ya postingan yang ideal yang standar aja, misalnya 3 kali sehari, like seperlunya, follow jangan terlalu banyak follow orang. Kalau saya sih nggak usah pakai follow, biarkan aja, biarkan orang follow kita karena mereka suka dengan produk kita. Kita pasif aja. Yang kita aktifkan adalah iklan dan influencer. Biar followernya influencer itu bisa jadi followernya kita. Oh, spam akun tuh apa spam akun? Hah? Spam akun? Saya nggak paham apa itu spam akun ya. Mungkin kayak di komen-komennya para artis gitu ya. Selebgram biasanya kan jangan. komen-komen. Jangan. Kalau kita kakak gitu. Itu bisa ke-ban ya, Day? Jangan spam di akunnya orang. Day, masih ada yang nanya nih. Maksudnya 2 akun tadi, nama akunnya samakah atau pembedanya apa, Daeng, antara 2 akun tadi yang traffic dan katalog? Masih ada yang nanya. Oke. Pembedanya apa? Ya, contoh tadi mainan anak ya. Misalnya Be Kids. Ini brandnya. Ini akun katalognya. Maka akun publiknya namanya adalah Bunda atau parenting Islam. Pembedanya apa? Yang ini hanya share jualan, hanya share product knowledge. Yang ini share-nya tips, trik, inspirasi, dan lain-lain.
Itu bedanya. Namanya beda dan kontennya beda. Kurang lebih ya. Ya. Berapa pertanyaan lagi nih, Deng? Sampai jam berapa sih? Ini sudah maghrib di sini. Saya kasih waktu 10 menit ya. Soalnya sudah maghrib di sini. Hari kira-kira posting berapa kali? Tadi sudah jawab ya 3 kali ya. Mana yang mau kita lagi juga? Saya punya usaha fotografi, food fotografi. Biasanya selain foto juga saya post di IG pribadi untuk review. Oke, bagus ini Depok Foto dan Pradia. Bagus ini. Ini kolaborasi aja sama produk-produk di sini, makanan nanti sama beliau aja ya. Food Depok Foto ya. Akun Depok Foto. Cara mencari hashtag yang lagi viral. Oh, hashtag ya. Cara mencari hashtag, guys. Oke, hashtag begini cara mainnya. Untuk bertanya, kalau tidak bertanya saya tidak akan share materinya ini. Alhamdulillah. Makasih ya MP Presto. Nah, kalau mau bikin hashtag ya harus tahu diri. Rumusnya hashtag itu adalah Anda cari kalau follower Anda masih di bawah 10.000, jangan gunakan hashtag yang pencariannya banyak. Nah, maksudnya seperti apa nih? Nah, ini saya share dulu ya. Contoh nih ya. Contoh jual mukena. Ini namanya, coba lihat ini. 1.500.000 kiriman. Ini kalau Anda menggunakan hashtag ini Anda tenggelam. Jadi pastikan Anda riset hashtag dulu, cari hashtag-hashtag yang di bawah. Nah, tadi ya. Cari hashtag ini ya, di bawah ini. Ini rumusnya. Kalau follower kita di bawah 1.000, gunakan hashtag 1 sampai 10.000. Kalau follower kita sudah 1.000 sampai 5.000, gunakan 5.000 sampai 50.000. Kalau follower kita 5.000, gunakan dan seterusnya. Jadi, kayak contoh saya ya, ini saya sudah masukkan di Excel semua hashtag-hashtag. Maka yang saya ambil yang hashtag ini aja. Ini yang saya pakai hashtagnya. Kalau mau tambahkan hashtag viral, boleh. Biasanya masuk. Tapi fokus di hashtag-hashtag yang berhubungan dengan produk kita. Jangan mengandalkan hashtag viral. Karena hashtag ini pintu masuknya juga orang mendapatkan akun kita. Kalau tidak di lock, akun kita tidak di privat. Hashtag viral tuh maksudnya gimana ya, Dek? Kayak misalnya kemarin hashtag yang viral itu kayak misalnya yang kemarin yang siapa sih yang mama itu yang apa? Bu Joko apa Bu Tejo sama. Nah, itu bisa kita pakai hashtag Bu Tejo. Nah, jualannya jilbab, hashtagnya Bu Tejo. Bisa. Itu kan viral. Orang lagi cari-cari Bu Tejo tiba-tiba langsung kita boleh. Sekarang yang viral janda bolong, Dek. Hati-hati, nanti orang carinya tanaman gitu. Kalau itu biarkan aja yang jualan tanaman itu. Fokus aja di hashtag yang produk kita. Jangan melebar ke hashtag yang lain. Satu lagi pertanyaan ya. Maaf mau tanya, saya produknya kurma coklat. Follower saya masih 1.000. Kalau saya pakai IG Ads, follower saya mempengaruhi tidak, Dek? Dan IG Ads bagusan video atau foto-foto saja. Terima kasih. Oke, Instagram Ads itu tidak berpengaruh. Mau follower Anda 1.000, mau follower Anda 5, tidak berpengaruh. Karena Anda ngiklan, Anda mengeluarkan uang untuk diiklankan, untuk beriklan. Nah, kalau misalnya mau ngiklan, saya biasanya pakai IG Instagram Ads itu untuk mendapatkan orderan. Jarang saya pakai Instagram Ads itu untuk mendapatkan follower. Ada akun saya 2, satu jualan herbal, satu jualan kemeja pria. Ini saya tidak fokus dapat follower, saya fokus iklan aja. Itu yang 3 juta per hari sama 15 juta per bulan. Itu saya tidak fokus cari follower, tapi saya cari ini. Karena apa? Karena kalau iklan itu kan mengeluarkan uang. Ya, kalau kita keluarkan uang kita harus dong dapat uang kita balik gitu, atau minimal dapat untung gitu ya. Jadi kalau Instagram Ads biasanya saya peruntukannya untuk mendapatkan orderan. Kalau misalnya Anda mau meramaikan toko, bisa juga pakai itu. Ya, Anda iklankan di area 1 km dari lokasi Anda gitu.
Itu bisa pakai Instagram Ads. Nah, bagusan video atau foto? Dua-duanya bagus. Kalau di dunia advertiser tidak ada yang bagus, tidak ada yang saya bilang ini bagus, video bagus. Yang ada adalah tes dan ukur. Kalau saya tes dua-duanya, foto video. Yang dapatkan respon yang lebih bagus, itu yang bagus. Itu yang saya akan teruskan. Ini saya matikan. Itu caranya. Kalau saya ngiklan itu tidak pernah satu kali iklan. Satu iklan saya pakai 2 berbagai macam angel iklan. Nanti lihat, oh ini video bagus nih. Nah, ini yang saya teruskan. Karena saya pernah berapa kali yang khususnya untuk kemeja ya. Dulu saya bilang kayaknya kalau pakai kemeja bagus ini, bisa menghasilkan begini. Enggak juga, pas saya pakai foto malah lebih bagus. Nah, udah pakai foto terus sampai sekarang. Kalau yang herbal saya pakai produk ya. Beda-beda tiap produk beda ini. Intinya di tes dan ukur karena itu rumusnya marketing. Begitu kira-kira Mbak Rahma, maaf ini waktunya sangat terbatas sekali, mohon maaf. Enggak apa-apa. Udah azan di sana ya? Di Makassar udah Surakarta di sini. Aduh, udah ketinggalan berapa menit. Daeng, ya. Maaf, kita foto dulu, Daeng. Bentar aja ya. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, dibuka dulu kameranya. Kita mau foto bareng dulu nih. Buka dulu, yuk. Siapa yang mau capture? Saya bisa sih. Dan lagi buka laptop. Ayo dibuka, yuk. Wah, ada 7 layar. 1, 7 kali ya. 1, 2, 3. Ya, berikutnya 1, 2, dibuka ya semuanya. 1, 2, 3. Belum, ayo. Halaman ketiga, ayo dibuka semuanya. 1, 2. Wah, ini banyak yang dibuka. Oh, sudah 3 doang, ini udah ditutup. Baik, sudah, baik. Silakan sholat maghrib. Mohon maaf ya, Daeng, mengganggu waktunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti ada waktu dan kesempatan bisa jalan-jalan ke Depok. Saya doakan hari ini tadi banyak sekali yang udah afirmasi, doa, target omsetnya sekian. Saya doakan mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan. Terakhir dari saya, mohon 3 kalimat, 3 kata untuk materi kita pada hari ini, tolong di kolom komen. 3 kata untuk materi kita pada sore hari ini. 3 kata di komen ya. 3 kata di komen untuk materi hari ini. Terima kasih. Kalau mau silaturahmi boleh di akun saya @fakihfaturrahman, di TikTok saya juga @fakihfaturrahman, di Facebook saya juga fakihfaturrahman. Terima kasih sudah undang. Bapak Ibu-ibu. Enggak apa-apa, silaturahmi. Insyaallah kita ketemu lagi lain waktu. Mudah-mudahan ada waktu yang lowong, waktu yang lebih banyak lagi kita bisa belajar bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya Daeng. Wah, Pak Ubay udah di jalan aja ini. Iya, sorry. Oke, keren ya.